Atta udah tahu, udah dilaporin ke Polres Selatan. Iya, dilaporin. Saya belum. Kalau di take down malah saya rugi kan, saya udah modal bayar segala macam. Kalau di take down saya rugi, tapi kalau sebenarnya kan itu hak seseorang lah mau take down atau enggak, kan akunnya kan akun saya. Bang Atta udah Yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Atta Halilintar maksudnya? Seperti itulah kurang lebihnya. Biar nggak simpang siur bang. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah yang nggak bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi. Lalu cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ancamannya berapa tahun penjara kan? Ini ancamannya 4 tahun penjara. Pasal berapa itu? Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitan dengan urusan biasa itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Bang, tapi kan di awal podcastnya Gus Miftah mengatakan bahwa ini tidak menjustifikasi. Awalnya Tidak sudah menjustifikasi. menjelaskan seperti itu, Bang. Iya, ini tidak menjustifikasi. Tapi Ini mengedukasi. bahasa ini tidak menjustifikasi, tapi kesana-sananya menjustifikasi. Itulah kekecewaan Firdaus. Bahkan Atta Halilintar diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tahajud katanya. Tetapi setelah sholat tahajud, si Firdaus membongkar aib Atta Halilintar soal uang yang tidak seberapa, padahal kemarin dia mengatakan uangnya Atta manis. Ternyata hal itu digunakan Firdaus untuk mempromosikan. Meskipun uangnya sedikit kata Firdaus, tetapi dipromosikan luar biasa. Namun dia akhirnya kecewa karena podcastnya dengan Atta Halilintar akhirnya di take down atau dihapus. Atta sendiri mengatakan hal itu sebenarnya merugikan dirinya karena sudah membiayai podcast itu, tetapi karena banyak masyarakat yang kecewa dan podcastnya tidak mendidik, terpaksa Atta Halilintar men-take down podcast dengan Firdaus dan juga para dukun tersebut. Dan akhirnya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah dan fisioterapi untuk klarifikasi di podcastnya. Nah, bagaimanakah Firdaus menyerang Atta Halilintar lagi dan bagaimana respon Atta? Respon Atta dingin-dingin saja. Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta. Alhamdulillah laporan hari ini diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Atta Halilintar maksudnya? Seperti itulah kurang lebihnya. Biar nggak simpang siur bang. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan rongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Gitu. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Nah, itulah pelaporan dari Firdaus Uwiwubu atas Atta Halilintar ke Polres Jakarta Selatan dan sudah diterima laporannya oleh Polres Jakarta Selatan. Dan berikutnya Atta Halilintar saat ditemui di ulang tahun Verrel Bramasta dimintai pendapat soal bagaimana respon dan reaksinya dilaporkan oleh Firdaus Uwiwubu dan alasan kenapa dia men-take down video podcast dengan para dukun dan Firdaus Uwiwubu. Berikut ini penjelasan dari Atta Halilintar. Happy birthday untuk Verrel, sukses selalu, bahagia selalu, semoga apapun cita-citanya, apapun doanya, apapun impiannya menjadi kenyataan. All the best dan semoga Tuhan selalu memberkati. Atta melihat Verrel punya rumah, seperti apa sih Kak? Ya pasti bangga sama teman dengan kemajuan apapun yang dia sudah hasilkan di rumah. Pokoknya saya akan support terus mendukung
semoga dia semakin sukses lagi ke depan. Ternyata soal Firdaus dong. Iya, Waduh. yang soal Firdaus. Nah, itu kok upload di nggak uploadnya kok dilepasin, Kan dihapus. Kenapa? kok di take down itu uploadnya podcast Firdaus. Ya. Kok di take downin. Sebenarnya kalau di take down malah saya yang rugi kan saya udah modal Oh. bayar segala macam. Kalau di take down saya rugi, tapi kalau sebenarnya kan itu hak seseorang lah mau take down atau enggak kan akunnya kan akun saya. Gitu. Bang Atta udah tahu, udah dilaporin ke Polres Selatan. Iya, dilaporin. Waduh, saya belum ngerti tuh. Cuek aja ya Kak, berarti kamu. Belum bisa jawab, belum bisa jawab. Oke. Terima kasih Bang Atta. Ternyata makasih. Nah, begitulah respon Atta Halilintar. Seperti biasa, Atta tidak akan mudah menjawab, tidak akan memberikan panggung juga untuk si Firdaus. Atta hanya simpel mengatakan bahwa dia belum bisa menjawab dan juga belum tahu laporannya. Mungkin akan ditindaklanjuti saat dia memang benar-benar laporan itu diterima oleh polisi dan dia dipanggil sebagai saksi. Barulah dia akan memanggil pengacara yang mendampinginya. Dan kita tahu pengacara dari Atta ini adalah Sunan Kalijaga. Pengacara yang gak kaleng-kaleng guys, sekelas mungkin di bawah, setingkat di bawah Hotman Paris Hutapea. Dan Atta juga dekat dengan Hotman Paris. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Atta Halilintar untuk membungkam Firdaus Wibowo. Berapa hari ini saya lihat, saya pantau, mengundang beberapa orang yang menurut saya berlabelkan agama. Justru ini yang berlabelkan agama tapi menghujat sesama. Gus Miftah dengan jelas dan lugas mengatakan dukun itu istrinya jelek. Hah? Tadi saya nonton Denis Cadel dengan nyata dan gamblang tanpa halangan, tanpa ada yang nyetop, ya, mengatakan berulang-ulang, padahal sudah ditegur ya oleh Jindan, jangan, bahwa dukun itu cabul dan penipu, berulang-ulang. Mas Atta, andaikan saya tidak menghargai keluarga Gen Halilintar, saya juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Saya akan laporkan ke polisi. Saya nggak main-main, Mas Atta. Saya nggak main-main. Tapi saya nggak ada perasaan seperti itu kepada keluarga Gen Halilintar. Karena saya sangat angkat topi, sangat islami, saya sangat menghargai. Saya nggak mau mencelakai keluarga Gen Halilintar.